Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur yang berkah insyaallah ya, dan masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Masih diberikan kesempatan bisa silaturahmi dengan sedulur-sedulur semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayo membaca selawat sama-sama ya, biar tidak hanya nengok saja. Ayo membaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya yang disebut orang sholawat sajaratin nuhud ya, sholawat pohon uang. Nah, siapa yang ingin uangnya banyak, bacalah sholawat sajaratin nuhud. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca sesudah isya waktunya ya, 400 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya adalah sholawat Jibril ya. Masih banyak yang tanya sholawat Jibril itu kayak apa. Itulah yang namanya sholawat Jibril itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, ini yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah, dibaca tahiyat akhir itu ya, yang di waktu sholat ya, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu yang namanya sholawat munjiat. Nah, semoga kita semuanya termasuk orang yang ahli membaca sholawat ya. Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, siapa yang besok paling dekat ya, siapa yang ingin dekat dengan Rasulullah, di dalam hadis itu diterangkan yaitu orang-orang yang memperbanyak sholawat. Besok adalah dekat dengan Rasulullah, dekat di surga bersama Rasulullah. Semoga kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad yang termasuk cinta kepada Rasulullah, selalu membaca sholawat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa ya dengan channel Basari Official. Ya, kepada kawan-kawan yang baru jumpa channel ini jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe channel Basari Official insya Allah termasuk andil dakwah, karena channel ini adalah channel mengenai keajaiban, keberkahan, fadilah dan cara membacanya, yaitu sholawat, yaitu khusus mengenai sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kawan-kawan yang mau minta doa terbaik ditulis di kolom komen. Tulis saya dengan membaca bismillah, dengan membaca sholawat. Baru menulisnya itu sudah dapat pahala. Nulis bismillah, nulis sholawat sudah dapat pahala. Ya, dan juga kalau di komen minta doanya, ini yang mengaminkan orang banyak. Lain yang dengan di WA saya, kalau di WA saya itu hanya saya saja yang mengaminkan. Ya, semoga yang minta doa apa saja yang terbaik, hajat apa saja, semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu mengijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada kawan-kawan yang mengaminkan ya juga ikut mendapatkan pahala ya, dengan niat mendoakan kawannya.
Ya, kalau hajat kita ingin dikabulkan oleh Allah, ya kita mendoakan orang lain juga. Ya, kalau ada kawannya nanti itu berdoa, ayo kita aminkan sama-sama. Ya. Nah, jadi itu adalah ladang kebaikan, ladang pahala. Jadi pahala itu, kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala di mana saja ya. Ya, yang penting adalah kita ngerti bahwa itu adalah termasuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa ya dengan channel Basori Official. Saya doakan kepada saudara-saudara semua, baik yang di grup maupun yang tidak di grup. Ya Allah, semoga saudara-saudara saya, sedulur-sedulur kami, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, sehat walafiat. Ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah, mudahkanlah segala urusannya ya Allah, jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, lunaskanlah hutangnya ya Allah, yang sakit ya Allah, cabutlah penyakitnya biar cepat sembuh ya Allah, berikanlah anaknya yang soleh dan solihah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, video kali ini ya, sebelum saya lanjutkan masih ada juga ya, jangan lupa ya, hidup ini harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, apa saja harus alhamdulillah. Kalau jumpa kawannya ditanya, ya umpama panennya itu trek ya, umpama panen apa saja buah yang trek yang asalnya dapat 2 ton, sekarang dapat 1 ton, ya jangan mengeluh. Ya apa kabar panennya? Aduh, mati gua. Itu namanya mengeluh. Aduh, tekor kita, jangan. Alhamdulillah, lumayan panennya, hasilnya melimpah. Alhamdulillah. Oh, bagaimana anaknya? Alhamdulillah, baik-baik semua, sekolahnya lancar. Bagaimana keluarganya? Alhamdulillah, baik semua. Jadi apapun saja kita adalah bersyukur. Mulai dari bangun pagi ya, bangun tidur alhamdulillah, mata, hidung, telinga masih utuh ya, masih tangan masih bisa aktivitas. Nah, gitu kita syukuri. Nah, jangan protes duluan ya. Kita syukuri alhamdulillah, yaitu kita syukur tengok kawan-kawannya. Nah, tengok kawan saudara-saudara kita, ada yang sakit, ada itu ya, berarti kita syukuri kenikmatan kita, supaya syukur ini ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ditambah kenikmatan-kenikmatan ini. Bagaimana Bu panen cabenya? Dapat sedikit. Nah, itu namanya enggak syukur. Alhamdulillah. Jadi apapun saja disyukuri ya, karena kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga, tidak ternilai, saking banyaknya ya. Ya, tidak terbeli, mama dibeli gitu ya. Itu nikmat yang kita diberikan. Aduh, yang protes tadi gini, utang saya tadi baru dapat WA ya. Saya hampir putus asa Ustadz, aku mau putus asa karena hutang saya, karena masalah keluarga ya, banyak ya masalah-masalah ya, itu adalah tidak seberapa dibanding kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutangnya baru 200-300 juta itu enggak seberapa. Jadi kita tetap, artinya hutang ya tetap kita bayar, ya kita tetap pikir, tetapi jangan lupa bersyukur kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, selain itu kita harus mindsetnya itu bahwa masalah dan lain sebagainya, masalah keluarga, masalah hutang, masalah bahwa semuanya itu walaupun tidak diperintah oleh Allah, semuanya itu adalah takdir Allah. Ya, takdir ya harus kita terima. Itu sudah ditulis zaman dahulu. Nah, itu ya kalau menurut Ustadz, kita harus menerima ya. Itu tidak ada orang yang bercita-cita kok bangkrut, itu tidak ada. Tidak ada, harus kita sadari. Tidak ada kita karena kita bodoh, itu tidak ada.
ya, mau bodoh mau pintar ya, memang dunia ini ada dua ya. Ya ada miskin, ada kaya, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Ya ada yang bangkrut, ada yang sukses. Gitu ya. Ada yang tukang kerja, ada yang ngerjakan. Jadi bahwa kehidupan, bahwa yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, menjalani takdir. Ya, jangan malah aku ini tadi yang baru saya baca ya di WA saya tadi itu, hampir putus asa. Saya jawab ya, perbanyak baca sholawat. Sudah Ustadz, saya sudah mendawamkan sholawat seperti Ustadz itu yang diajarkan di YouTube, tapi nggak kunjung-kunjung lunas, nggak kunjung-kunjung doa saya diijabah oleh Allah. Doa saya itu belum diijabah oleh Allah. Sudah ngamalkan sholawat yang diajarkan Ustadz seperti di YouTube itu jawabnya tadi ya. Itu jawabnya. Maka ada bisa juga doa-doanya yang belum dikabulkan, itu ada beberapa penyebab. Di antaranya yang pertama adalah sholawat ya sudah dilaksanakan, tetapi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kadang tidak kita jalani. Selain kewajiban, larangan ya, larangan yang dilarang oleh Allah itu kita langgar. Ya, artinya perintah tugas oleh Allah, kewajiban Allah, sholat dan lain sebagainya tidak dijalankan. Kemudian malah hal-hal yang tidak baik dijalani. Ya dilarang oleh Allah, minum dan lain sebagainya dilarang ya, maksiat dilarang, yang lagi berbuat yang tidak baik, zina dilarang. Ya itu kita langgar. Itu kita terjang ya. Jadi bagaimana walaupun sholawat terus, ya ndak akan, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak dosanya. Meninggalkan sholat ini sudah berapa dosanya? Dosanya itu banyak. Tetapi Ustadz kemarin kan bilang satu sholawat itu akan dihapuskan 10 dosa. Iya betul. Tetapi dosa yang kita jalani ini banyak sekali. Ya banyak sekali ya. Maka ya kita harus memperbanyak istighfar. Tidak cukup istighfar saja. Ya, tidak cukup istighfar saja, tetapi adalah melaksanakan sholat taubat ya, sholat taubat. Maka kalau Ustadz ada yang mengatakan ya, yaitu bahwa rezeki ini itu kayak deras yang diturunkan oleh Allah, tetapi kita halangi apa? Dengan dosa kita. Dengan dosa kita maka rezeki tidak bisa turun. Ibarat kayak mobil katanya ya, mobil itu gasnya digas terus tetapi rem tangan tidak dilepas. Rem tangan itu apa? Dosa. Ya, jadi kita gas tetapi rem tangan tidak kita lepas. Kita perbanyak membaca sholawat, yaitu beribu-ribu sampai puluhan ribu, tetapi dosa kita masih banyak untuk membayar ya. Memang diterima oleh Allah. Sholawat tadi menghapuskan 10 dosa, tetapi dosa kita, dosa meninggalkan sholat itu sudah berapa? Sudah berapa tahun kita tidak sholat? Sudah berapa tahun kita melanggar dosa-dosa besar? Nah itu ya, maka doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kita melalaikan, yang satu adalah melalaikan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Nah, itu banyak dosanya. Maka sekarang jalannya ya, untuk mengatasi yang pertama tadi ya, ayo kita laksanakan, mulai sholatnya kita perbaiki, sholat sunat, kemudian tobat, sholat tobat, kapok ya, tidak akan mengulangi lagi. Kok malah kapok, bahasa apa ini tadi, bahasa Inggris kapok itu, tidak akan mengulangi lagi, itu namanya tobat. Bukan terus ini sholat tobat ya, terus besok. Maka ada orang itu sampai asal ke masjid ada sholat tobat terutama. Sholat tobat.
Jadi memperbanyak sholat tobat kalau yang apa itu, dan yang jelas membiasakan sholat sunat, yang sholat sunat apa saja, terutama adalah sholat tobat itu. Kemudian adalah yang kedua, mengapa ya saya sudah itu Ustadz, saya sudah sholat, saya sudah apa itu sholat, sudah tobat, saya sudah tidak mau makan barang yang haram, saya tidak mau, saya harus jauh dari yang namanya larangan Allah Ustadz, tapi kok belum terkabul juga, ya itu disebabkan adalah waktu yang belum tepat, belum waktunya diijabah oleh Allah. Allah itu adalah maha tahu, kapan doa kita diijabah itu adalah Allah tahu. Maka yaitu kita harus sabar. Kita harus sabar dan kita tetap riyadhah terus, kita tetap membaca sholawat terus. Kalau sudah waktunya Allah memberikan yang kita inginkan, nanti akan diberikan. Nah, contohnya seperti ini ya, sate itu kan enak. Sate itu kan paling enak, sate kambing itu enak bagi orang yang dewasa. Tetapi bagi yang belum waktunya, anak-anak yang masih umurnya adalah 5 tahun ya, atau umurnya 3 tahun, belum waktunya ya tidak enak. Begitu pula yang sudah tidak waktunya, kakek-kakek ya, yang tensi dan lain sebagainya, tidak bisa. Jadi pakai waktu. Pakai waktu karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha tahu. Kita harus berprasangka baik, husnudzon terhadap Allah. Jadi jangan terus langsung itu tadi yang seperti WA itu, Ustadz saya sudah lama yang disampaikan Ustadz itu sudah saya jalani sholawat itu sudah beribu-ribu, tapi di mana bagaimana saya mau putus asa ya. Jadi berprasangka baik, tinggal nunggu waktunya. Ya, sabar. Jadi kalau sudah waktunya nanti Allah akan turunkan, akan kabulkan, akan ijabah doa kita itu. Ya, harus berprasangka yang baik, harus jangan suudzon, wah ini Allah itu apa gitu. Tapi kita sambil melaksanakan tadi perintah, menjauhi segala larangannya. Itu diantaranya doa-doa kita belum diijabah oleh Allah. Kemudian adalah yang ketiga, tidak sinkron. Nah, kadang doa kita itu bukan tidak sinkron gitu ya, tidak sesuai di antara ucapan dengan isi hati ya. Isi hati, ucapan kita, ya Allah lunaskanlah hutang saya ya Allah yang 300 juta ya Allah, saya ingin punya mobil ya Allah, saya ingin punya rumah ya Allah, saya ingin apa saja ingin. Tetapi kita adalah tidak yakin di dalam hati kita begini, tapi apa mungkin ya hutang saya masa 300 juta terus lunas. Nah itu ya nggak mungkin lah, gaji saya apa itu kerja seperti ini kok nggak mungkin lah saya beli mobil lah. Itu namanya adalah tidak sesuai antara permohonan dengan apa itu, dengan isi hati kita, dengan doa kita. Nah, maka yaitu semuanya kita perbaiki ya, kita perbaiki doa kita, semoga nanti adalah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantaranya jawaban kawan-kawan yang sudah melaksanakan sholawat, sudah seperti yang diperintahkan Ustadz, namun doa sampai sekarang belum kunjung datang, sampai sekarang belum diijabah oleh Allah. Di antaranya penyebabnya adalah yang pertama mungkin belum melaksanakan kewajiban dan masih banyak melanggar atau menjalani dosa, banyak dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua belum waktunya, yang ketiga adalah kadang tidak sesuai. Nah itu ya, maka dengan 3 hal itu ya mungkin doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian, semoga apa itu yang sedikit ini bermanfaat khusus untuk pribadi, untuk saya dan umumnya kepada yang bertanya tadi ya, doa belum dikabulkan. Memang harus ke semuanya. Tidak cukup hanya apa itu sholawat saja. Sholawat ia terus, ia tetap dapat pahala walaupun tidak sholat tetap dapat.
tetapi kan untuk membayar hutangnya tadi, bayar dosanya itu adalah saking banyaknya, maka belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya bagi kawan-kawan yang punya kisah mengenai sholawat, yang mau masuk grup, yang mau silaturahmi, masih tetap di nomor 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Bagi kawan-kawan ya yang belum komennya dan silaturahminya, kemudian yang nelpon belum saya angkat dan lain sebagainya, itu adalah saya mohon maaf ya, semuanya akan saya jawab, tapi karena saking banyaknya ya mohon dimaafkan ya. Kemudian sekali lagi ya, saya harapkan kepada kawan-kawan yang belum masuk grup, silahkan masuk grup. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.